Resesi ekonomi menjadi hantu yang mengerikan, tidak hanya untuk negara miskin, negara berkembang, tapi juga negara maju. Bahkan beberapa negara maju saat ini telah resmi masuk ke dalam jurang resesi. Seberapa mengerikankah hantu resesi ekonomi ini dan apa dampaknya terhadap perekonomian suatu negara? Negara kita Indonesia resmi masuk ke fase resesi teknikal setelah mencatatkan pertumbuhan negatif secara 2 kuartal berturut-turut akibat pandemi corona yang menghantam roda ekonomi dari segala sisi. Pada kuartal pertama tahun ini, ekonomi Indonesia tumbuh 2,97%, jauh lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang di kisaran 5%. Sementara pada kuartal 2 2020, ekonomi Indonesia anjlok hingga minus di 5,32%. Presiden Joko Widodo pun beberapa kali telah mengingatkan baik jajaran menterinya dan masyarakat soal resesi yang di depan mata. Namun apakah masyarakat mengerti akan bahaya resesi dan apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mempersiapkan jika resesi benar-benar terjadi? Kalau untuk ekonomi sebenarnya ya karena pandemi ini jadi mungkin lagi turun naik ya kayak gitu. Ya lagi susah sih sebenarnya, semua masyarakat juga mencari duitnya kayak gitu. Kalau menurut saya sih udah oke sebenarnya ya. Cuman memang kan rakyat Indonesia banyak. Jadi mungkin nggak semerata itu dikasihnya kayak gitu. Jadi saling tolong menolong aja sih antar masyarakat, saling memberitahu juga biar semua merata gitu. Resesi ekonomi belum tahu. Lumayan mengkhawatirkan ya. Kita baca di media sosial banyak pegawai yang di PHK. Terus bahkan negara maju seperti Singapura katanya udah ngalamin resesi ekonomi. Pasti bentar lagi juga bakal diikutin sama negara-negara lain juga kayaknya ya soal resesi ekonominya. Kalau dibilang mungkin ya karena emang angka PHK-nya kan lumayan besar kan karena akibat pandemi ini. Kalau misalnya pertumbuhan ekonominya terus melambat atau nggak segera diperbaiki, nggak segera dipercepat gitu, ya mungkin bisa jadi resesi ekonomi juga. Yang aku tahu semenjak ada virus pandemi ini udah banyak perusahaan yang udah mulai PHK karyawannya, terus kita juga udah mulai kayak krisis ekonomi juga, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Terus untuk ladang pencarian dari fresh graduate juga susah kan untuk cari kerja, jadi kayaknya udah semakin mengalami krisis gitu. Aku belum tahu untuk resesi itu apa gitu. Pada tahun 2008 lalu, ekonomi dunia diguncang dengan krisis finansial yang membuat resesi ekonomi global terjadi. Krisis ekonomi yang menghantam negara-negara Eropa membuat setidaknya ada 17 negara di benua biru yang memasuki masa resesi, sebut saja Prancis, Yunani, Spanyol, Irlandia, dan Italia. Lebih satu dekade setelahnya, tepatnya di tahun 2020 ini, dunia kembali diancam resesi ekonomi. Namun apa yang dimaksud dengan resesi? Resesi ekonomi adalah kondisi perekonomian sebuah negara dan rakyatnya sedang memburuk, ditandai oleh berkurangnya produksi, melemahnya pendapatan, meroket atau merosotnya harga barang, dan bertambahnya pengangguran. Merosotnya perekonomian ini ditandai dengan produk domestik bruto atau PDB atau GDP yang mengalami penurunan selama 2 kuartal secara berturut-turut atau lebih dari 1 tahun. Terjadinya resesi ekonomi menimbulkan efek domino pada masing-masing kegiatan ekonomi. Contohnya, ketika investasi mengalami penurunan saat resesi, maka secara otomatis akan menghilangkan sejumlah lapangan kerja yang membuat angka PHK suatu negara kian meningkat. Selain itu, tingkat produksi atas produk atau komoditas juga akan menurun, sehingga menurunkan PDB nasional suatu negara, di mana secara lebih lanjut kondisi tersebut akan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Sementara perekonomian negara kita Indonesia digerakkan oleh konsumsi masyarakat di negara kita yang tinggi. Jika tak segera diatasi, efek domino resesi akan menyebar ke berbagai sektor, seperti macetnya kredit perbankan hingga inflasi yang sulit dikendalikan atau sebaliknya terjadi deflasi, lalu neraca perdagangan yang minus dan berimbas langsung pada cadangan devisa negara. Tak hanya itu, merosotnya perekonomian suatu negara juga akan mengakibatkan negara lain merana. Mengapa? Masuknya suatu negara dalam jurang resesi membuat negara-negara di sekitarnya juga akan terancam masuk ke dalam jurang yang sama. Karena satu negara dengan negara yang lain terikat dalam hal perdagangan. Untuk mengetahui efek domino resesi di suatu negara terhadap negara-negara lainnya, kita akan mengambil Singapura sebagai contoh.
Negara jiran yang telah lebih dulu mengalami resesi, Januari hingga Mei 2020, nilai ekspor RI ke Singapura mencapai 4 miliar dolar Amerika Serikat atau 56 triliun rupiah. Dari sisi investasi, Singapura juga merupakan investor nomor 1 RI, di mana Januari hingga Maret 2020, Singapura telah berinvestasi sebesar 2,7 miliar dolar Amerika atau setara dengan 38,8 triliun rupiah. Tak sampai di sana, dari sisi pariwisata, warga Singapura juga merupakan pelancong setia RI, di mana pada tahun 2019 lalu, 1,93 juta warga Singapura telah berkunjung ke RI yang menyumbang triliunan rupiah terhadap devisa negara kita. Dengan negeri singa yang masuk ke jurang resesi, secara langsung RI akan terpukul dari 3 sisi, yakni ekspor, investasi, dan pariwisata. Hantu resesi menjadi ancaman nyata. Apalagi resesi berkepanjangan dapat membuat suatu negara bangkrut atau kolaps. Mampukah ekonomi global bertahan di tahun yang amat sangat sulit ini?